Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam semangat. Saudara-saudara mahasiswa, dalam masa PSBB dan juga ada kebijakan yang melonggarkan yang disebut tata kehidupan normal. Itu seperti apa? Yang jelas bahwa untuk menjaga diri, kesehatan dan keselamatan diri kita maupun keluarga, sebaiknya kita ikuti tata aturan protokol kesehatan, sekalipun ada kelonggaran-kelonggaran. Nah, hari ini tanggal 8 kalau tidak salah itu mau beberapa mall dibuka di Jakarta gitu ya. Kemudian tadi saya baca juga di WA ya, ada postingan bahwa Satpol PP itu menegur beberapa restoran dari Puncak gitu ya. Bogor Puncak itu kena tegur gitu. Ya mungkin saja cara duduknya atau pengunjungnya tidak menggunakan masker dan sebagainya. Ya, yang harus kita petik dari kondisi seperti ini adalah hal-hal yang positif gitu. Kita di rumah bisa mengikuti berbagai seminar, webinar gitu ya, melalui aplikasi Zoom ataupun membaca buku-buku ataupun mengikuti hal-hal yang bermanfaat, misalnya membaca Al-Quran atau hal-hal kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya dan para mahasiswa tentunya harus tetap bersemangat walaupun bekerja atau melakukan segala sesuatu dari rumah. Anda berbahagia masih kaitan umur dengan saya, mungkin 20-30 tahun gitu ya. Saya saat ini 77, sehingga sangat dibatasi sekali untuk keluar kalau tidak penting sekali. Kalau bagi saudara masih bisa bebas sedikit ya, dalam pengertian tetap menggunakan aturan-aturan keprotokolan kesehatan ya, protokol kesehatan. Baik, pada hari ini topik yang kita akan bahas adalah tentang etika politik dan kekuasaan. Nah, untuk kepentingan ini saya memilih sedikit kata pembuka dari bukunya Franz Magnus Suseno yang dibuat pada tahun 2016. Judul bukunya adalah Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern ya. Dan juga saya berdoman pada tulisan Haryat Moko di harian Kompas. Memang tulisan itu pada harian yang tahun 2014 gitu ya, tapi masih ada keterkaitan isi kejadian atau situasi kondisi dengan materi etika politik dan kekuasaan seperti itu. Nah, Pak Franz Magnus Suseno, atau saya sebut saja Pak Franz gitu ya, bukunya itu tadi saya sebut Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Di sini beliau menyatakan menulis buku ini dengan tujuan membahas prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern, bukan etika kelakuan para politisi yang dibicarakan, melainkan
pandangan-pandangan dasar yang berkembang terutama dalam 300 tahun terakhir, yaitu tentang bagaimana harkat kemanusiaan dan keberadaan kehidupan masyarakat dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan negara modern. Bagi Franz, filsafat dan etika politik menyangkut baik dimensi hukum maupun dimensi kekuasaan negara. Jadi di sini banyak hal-hal yang bersifat dimensi filsafat dan dimensi hukum. Buku ini membahas hal legitimasi hukum dan negara, termasuk legitimasi kekuasaan yang religius tradisional, hubungan antara hukum dan keadilan, hak-hak asasi manusia, wewenang negara, tentunya dengan batas-batasnya, demokrasi, ideologi, dan keadilan sosial. Kemudian dibahas juga pikiran-pikiran dari beberapa tokoh-tokoh filsafat politik. Sehingga buku ini mencapai 493 halaman. Ya. Saya hanya mengutip pembukaannya saja. Nah, jadi pastinya bahasan dalam perkuliahan ini tidak membahas eka politik versinya Pak Frans Magnisuseno, tapi saya akan tampilkan eka politik dari tulisan Haryatmoko dalam Kompas tahun 2014. Materinya masih berkaitan ya, masih ada ininya. Karena bahasan sikap perilaku pejabat negara atau politisi dalam menjalankan peran jabatannya itu sudah dikupas dalam perkuliahan yang lalu. Saya kutip waktu itu dari bukunya Dennis Thompson yang saya terjemahkan dengan Etika Pejabat Publik. Antara lain membahas tangan-tangan kotor demokratik. Seperti itu. Nah, apa yang tertarik dari tulisan Haryatmoko ini? Dia menggambarkan kondisi kehidupan politik beberapa tahun yang lalu, sekitar 2014-13 gitu ya, tentang kerap terjadinya praktek-praktek kekerasan politik uang. Nah, ingat nih, sebentar lagi kan ada pilkada dalam masa pandemi. Kita bisa menjadi saksi hidup akan kehidupan etika politik ya, secara nyata nanti. Nah, kemudian tentang korupsi dan tindakan-tindakan pertentangan antar masyarakat. Kesemuanya itu menodai kehidupan harmoni berbangsa. Dikatakan bahwa peristiwa tragis ini tidak lepas dari praktek politik kekuasaan kelompok tertentu pada saat itu ya. Jadi mungkin saja kalau terulang situasi kondisi yang sama, itu ada unsur-unsur praktek politik kekuasaan kelompok tertentu. Perimbangan kekuatan politik pada saat itu ya mengabaikan upaya serius mengatasi korupsi dan ketidakadilan. Praktek kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, melainkan untuk mempertahankan ya, kekuasaan. Sedangkan sesungguhnya political will dalam memberantas korupsi itu menentukan kualitas hukum dan praktek institusi sosial dari pemerintahan tersebut. Ya. Kita lihat dulu, atau mungkin saudara mahasiswa ingat tentang hal-hal yang berkaitan dengan korupsi ya, pada seri yang lalu. Ya. Sistem politik yang masih rapuh, kapitalisme itu cenderung
menggerogoti praktek kekuasaan dan menjadi faktor pendorong korupsi dan kolusi. Jadi situasi kondisi sistem politik yang masih rapuh itu, kapitalisme cenderung menggerogoti praktek kekuasaan karena menjadi faktor pendorong korupsi dan kolusi. Korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan tidak hanya disebabkan oleh ketidakjujuran atau mentalitas para pelakunya, tetapi dapat disebabkan juga ya, faktor konflik kepentingan sangat berperan. Kondisi ini dapat merupakan faktor yang membuat rakyat tidak percaya pada pemerintah. Ada Neil ya, penulis, rakyat bisa tidak percaya pada pemerintah itu karena inefisiensi, pemborosan, dan dikatakan lagi oleh Neil itu bahwa membeli barang-barang yang tidak perlu. Itu salah satu contoh tulisan dari Neil ya. Dikatakan bahwa rakyat tidak mempercayai pemerintah karena kejadian tadi, inefisiensi, pemborosan, belanja barang yang tidak diperlukan gitu ya. Nah, persis apa yang dikutip oleh Pak Hartmoko, dia ini faktor utama rakyat tidak percaya pada pemerintah adalah tindakan inefisiensi tadi yang saya katakan, pemborosan, belanja barang yang salah dikatakannya. Ada lagi beliau mengutip tulisannya Max Brecht ya, bahwa tingkat kepuasan publik menurun dapat disebabkan oleh perubahan sosial budaya sesuatu bangsa. Nah, kondisi pandemi ini bisa terjadi ya. Dengan adanya PSBB itu kan terjadilah perubahan sosial budaya. Bagi mereka yang keimanannya tipis, diam di rumah 3 bulan itu gelisah ya, gelisah dia, bisa saja stres ya. Tapi bagi mereka yang keimanannya kuat, justru menimbulkan hal-hal yang positif ya. Buktinya banyak kreasi-kreasi yang menciptakan ciptaan-ciptaan perdagangan online ya. Wah, itu laris sekali gitu ya. Nah, untuk teman-teman ojol yang dilarang mengangkut orang pada saat kemarin-kemarin gitu ya, itu juga mendapat pasaran, antaran barang pesanan seperti itu. Jadi ada nilai positifnya. Perubahan sosial budaya ini ada positifnya. Ya negatifnya banyak juga negatifnya. Teman-teman yang kehidupan perekonomiannya tiap hari itu terganggu sekali. Nampak supir taksi, supir-supir Grab, car Grab ya, kemudian ya ojol yang tidak boleh mengangkut penumpang, pedagang-pedagang yang hidupnya itu dari hari ke hari, sehingga nampak tidak disiplin. Nah, ini faktor negatifnya. Alasannya kalau nggak dagang, nggak jualan, dia tidak bisa makan. Akibatnya ya sudah ditegaskan,
ikuti protokol kesehatan. Tapi kita lihat masyarakat Indonesia, Jakarta yang kota metropolitan mestinya jadi panutan gitu. Pak Gubernur tuh Pak Gubernur Anies tuh sudah habis-habisan untuk menjelaskan tentang kehati-hatian dalam menghadapi pandemi ini, menjaga diri seperti itu, mengeluarkan SIKM ya, surat izin keluar masuk masuk keluar ke SMK ya gitu ya. Memakai masker saja susah sekali. Beberapa kabupaten bagi mereka yang ketangkap tidak memakai masker dihukum baca Pancasila, kemudian dihukum dengan push up. Ada lagi yang mengenakan denda 50.000 gitu misalnya. Itu cara-cara untuk menegakkan disiplin, ketaatan atau kepentingan diri sendiri sebetulnya itu. Ya, jadi perubahan sosial budaya itu ada faktor negatif dan faktor positifnya. Nah, Pak Haryamoko itu menulis tentang apa demokrasi. Demokratis itu tidak otomatis menghasilkan apa yang diharapkan. Kan dalam demokrasi sulit menolak penafsiran kebebasan berpendapat. Nah, ini karena memang demokrasi diidentikan dengan mengungkapkan pendapat. Jika kebebasan berpendapat ini dihalangi, maka demokrasi sebagai sistem politik terancam. Dari buku-buku tentang politik ya, bahwa demokrasi itu sejak zaman Yunani kuno orang mendefinisikannya kebebasan berpendapat sebagai wacana yang jadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik. Seperti itu terasa nuansa demokrasi gitu. Nah, beliau menyebutkan, Pak Hartmoko, di Indonesia dewasa ini kebebasan berpendapat belum menjadi sarana utama dan eksklusif, belum ya, menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik, meskipun demokratisasi di negara kita tetap bergulir, tetap berjalan. Nah, jadi itu tadi bahasan etikat politik dan kekuasaan versinya Pak Hartmoko. Saya tidak mengutip versinya Pak Frans Magnus Suseno karena nuansanya itu filsafat gitu ya, dimensi filsafat, dimensi hukum, dan tebal sekali gitu ya. Sebetulnya apa sih etika politik itu? Sebetulnya etika politik itu bertujuan agar terjadi keharmonisan ya. Jadi harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik. Sebetulnya di situ ya. Etika politik itu seperti itu. Ingin supaya aplikasinya itu mewujudkan harmonisasi ya, antara pelaku politik, antara kekuasaan sosial politik, serta antar kelompok kepentingan ya. Jadi
kalau mereka kayak ini berlandaskan kepada etika politik, akan dicapai kehidupan yang harmonis gitu. Ya, jadi sepertinya materi itu singkatnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tipe atau manusia Indonesia itu dalam dimensi sistem nilai budaya. Nah, jadi bangsa Indonesia mengalami perubahan radikal dari segala bidang kehidupan, baik dimensi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan sebagainya. Kita lihat aja kondisi sekarang ini, perubahan yang radikal ini. Pembatasan untuk berkerumun, untuk bertemu, ya. Kemudian ada pertentangan tim medis dengan tim sosial politik gitu ya, ekonomi. Kita tidak mau ekonomi negara terpuruk gitu ya. Sehingga dibatasi pelan-pelan. Ada sektor-sektor yang boleh berusaha berkembang, berjalan gitu ya, dalam batas-batas dengan ketat protokol kesehatan ya. Tapi dari sektor medis, kita lihat saja itu, sedih saya. Mau naik kereta api aja nggak mau ngantri gitu loh. Kita lihat di Jepang, di Korea, di mana itu ngantri tertib gitu. Ini kita susah. Lihat kehidupan pasar, banyak sekali kita bisa saksikan yang tidak menggunakan masker, berdempet-dempet dan sebagainya. Dan mereka merasa bahwa ini nggak ada apa-apa gitu, sehingga wajar aja gitu. Tapi sesungguhnya itu memudahkan penyebaran wabah COVID-19 gitu. Ya, mudah-mudahan kita mohon rahmat dari Allah, karena segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Semoga COVID ini juga Allah angkat, Allah sudahi. Mungkin belum Allah sudahi karena masih banyak yang berdosa barangkali, siapa tahu ya. Kita panjatkan doa semua ini, karena upaya tanpa doa juga kurang pas gitu. Sebagai seorang yang beriman, yang memiliki agama, pasti kita harus dekat kepada Tuhan, Maha Pencipta. Kepada siapa lagi kalau kita tidak memohon pada Beliau ya. Karena di samping tadi ya, mengalami perubahan radikal, terjadi juga kebinekaan dalam kesatuan mulai memudar. Nah, kebinekaan dalam persatuan mulai memudar. Pembangunan spiritual belum mencapai tujuan yang diinginkan karena tersendat-sendat. Nah, satu faktor. Tapi tidak semua pejabat ya, oknum lah. Oknum pejabat menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi atau menyelewengkan amanah. Ini juga suatu perubahan gitu ya, mengakibatkan suatu perubahan. Kemudian apa lagi yang terjadi? Petugas yang mengadili itu diadili. Jadi para pengadil itu diadili. Dan ada juga aparat keamanan diamankan. Dan para politisi dan elit kekuasaan
tidak peduli dengan etika berpolitik dan nasib rakyat yang kesusahan. Di sini nilai-nilai nasionalisme pun turut melemah. Antara lain, Pancasila sudah mulai jarang dibicarakan dalam konteks kenegaraan. Ya, karena kemarin tanggal 1 itu kita peringati hari lahir Pancasila, hanya momen-momen tertentu. Ya, dalam konteks kenegaraan itu sudah mulai jarang dibicarakan. Ya. Yang mengatakan demikian siapa? Pak Asidiki dalam tulisannya di buku, lupa saya, Moral Pejabat kalau nggak salah ya, itu tahun 2009 dia menulis di situ ya, dikatakan bahwa tadi nilai-nilai nasionalisme turut melemah, Pancasila jarang dibicarakan. Kemudian kondisi tersebut di atas bila dicermati karena lemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, serta moralitas bangsa yang buruk gitu. Kenapa? Katanya khususnya karena SDM Indonesia mengalami penurunan kualitas hidupnya, berbagai macam beban ya, kondisi ya, sehingga terjadi penurunan kualitas hidupnya. Apalagi sekarang nih ya, dengan adanya pandemi itu. Tapi dalam kondisi yang saya katakan tadi, kondisi yang kritis seperti sekarang ini, justru banyak menelurkan kreasi-kreasi baru. Seharusnya itu yang muncul ya. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya lagi. Jadi kalau demikian, faktor SDM menjadi ujung tombak untuk mencegah keterpurukan bangsa dan negara. Maka SDM itu perlu dipersiapkan secara terstruktur dan terencana. Ya, alhamdulillah punya menteri muda ya, menteri yang bukan menteri muda, menteri yang masih muda gitu. Dan di kementerian staf-stafnya, anak buahnya tuh memanggilnya Mas Menteri gitu. Mas Menteri Nadiem. Nah, ini beliau punya pemikiran-pemikiran bagus tentang pengembangan pendidikan di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini nanti saya minta kepada mahasiswa, mungkin 2 kuliah akan datang atau 3 kuliah akan datang, kita diskusi. Anda mencari tahu apa itu konsep belajar merdeka dan konsep kampus merdeka ya. Tolong Anda cari ya, para mahasiswa ya, melalui internet, melalui data-data dari Kementerian Pendidikan ya. Apa yang disebut dengan belajar merdeka dan kampus merdeka? Apa merdeka semerdeka-merdekanya bebas-bebas gitu? Bukan gitu ya. Saya minta, ini ya tugaslah dari saya kepada mahasiswa. Nanti Mas Redo akan mengkelompokkan ya. Kelompok ini berapa orang, konsepnya seperti ini, kita bicara gitu ya. Karena apa? Pasti di dalamnya ada pendidikan tentang etika dan moral ya. Pasti ada di situ mengenai etika dan moral ya. Jadi alhamdulillah kita memiliki Mas Menteri
Nadiem ya. Kita lihat konsep dia yang terkenal itu apa? Bahwa faktor yang mendorong kesuksesan seseorang itu, beliau mengacu kepada hasil penelitian dari Thomas Stanley yang memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang berdasarkan survei terhadap 733 milioner di AS, di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya ternyata nilai yang baik, misalnya NEM, IPK, dan ranking, itu hanya faktor sukses di urutan ke-30. Pengaruh IQ terhadap kesuksesan itu hanya pada urutan ke-21. Kemudian bersekolah di universitas atau sekolah favorit itu jatuhnya di urutan ke-23. Jadi Mas Menteri ini berpesan, anak Anda nilai rapotnya rendah, tidak masalah gitu loh. Karena tidak begitu besar juga tidak masalah. Paling-paling tidak bisa masuk sekolah favorit. Ya. Jadi apa artinya? Hasil survei itu tidak berpengaruh. Ya, NEM, IPK itu tidak berpengaruh terhadap kesuksesan seorang. Hasil Stanley ini mengatakan, hasil surveinya Stanley, bahwa yang menentukan kesuksesan seseorang ada 10 faktor. Ke-10 faktor itu apa? Kejujuran. Nah, ini contoh pribadi ya. Anak-anak saya juga IPK-nya tidak terlalu bagus, tapi mereka sukses. Bahkan ada yang menjadi wakil presiden direktur suatu perusahaan nasional yang besar. NEM-nya berapa? IPK-nya berapa? Paling 2,4. Tapi kalau saudara melamar di kementerian, itu NEM, IPK itu harus 3. Jadi ini ada pola-pola pikir yang baru dari Mas Menteri ini. Jadi kejujuran menurut surveinya si Stanley ini, yang menentukan kesuksesan seseorang itu, faktor yang terutama, yang teratas itu kejujuran. Kedua, disiplin keras. Nah, ini nih bagaimana caranya kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia belajar disiplin keras ini seperti bagaimana gitu. Ya, kita ngiri gitu. Ya. Kemudian mudah bergaul. Ya. Anda tinggal di Jakarta berapa tahun? Temannya ada berapa? Ya, jadi diukur dari pertemanan. Karena siapa tahu teman-teman itu pada masa mendatang menjadi menteri gitu, jadi presiden bahkan gitu ya. Nah, jadi makanya harus mudah bergaul. Kedua, dukungan pendamping. Dukungan pendamping ya kayak orang tua atau suami atau istri atau sahabat gitu ya. Itu dukungan pendamping itu perlu. Kemudian kerja keras melebihi orang biasa. Nah, maksudnya orang biasa, orang yang kerja biasa gitu loh. Harus kerja keras. Ya. Satu faktor lainnya adalah mencintai pekerjaan yang dilakukan. Kalau saudara tidak mencari pekerjaan saudara, tidak fokus, ya, tidak terarah nantinya. Kemudian apalagi nih teman-teman saudara-saudara mahasiswa yang
Mungkin di antara kalian ini ada yang bekerja menduduki satu posisi, kepala seksi, kepala urusan misalnya, kepala bagian bahkan. Kepemimpinan yang berkualitas. Jadi sukses seseorang itu ditentukan juga oleh kepemimpinan yang berkualitas. Kemudian faktor yang ke-8 dikatakan kepribadian yang memiliki semangat berkompetisi. Tuh, jadi kompetisi jujur ya, persaingan jujur jadinya. Kalau ada kompetisi jujur, maka itu membuktikan adanya persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur ini, kompetisi yang berkualitas ini ya, dengan semangat kepribadian ini menentukan suksesnya seseorang. Kalau kita tidak berkompetisi dengan yang lain, kita tidak tahu kita menang apa tidak gitu kan. Jadi harus berkompetisi. Kepribadian berkompetisi ini harus penuh semangat. Faktor yang ke-9 dikatakan hidup teratur. Nah, ini hidup teratur. Ya, mengatur waktu, manage waktu. Ya, memanage diri sendiri lah. Ya, memanage waktu. Bisa juga memanage amarah. Supaya hidupnya teratur. Yang ke-10, jadi ada 10 faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Faktor yang 10-nya itu adalah kemampuan menjual ide, kemampuan menjual produk. Sekarang ini online itu wah bukan main. Bisnis e-commerce ya, bisnis melalui online itu bukan main ya. Kita tidak perlu pergi ya. Bayar juga langsung melalui SMS banking barangkali. Nah, bagi mereka yang berhasil menjual ide ini, produk ini ya, dia sukses. Jadi menurut penelitian Stanley ada 10 ya. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat kepada tadi dari sistem nilai budaya, ini juga perubahan sistem nilai budaya ini semuanya ini disebut sebagai soft skill. Nah, Mas Menteri ini juga menganjurkan supaya mahasiswa itu link and match, kalau Menteri Pendidikan yang lama itu ya, dengan dunia industri ya, dunia bisnis gitu ya, link and match, sehingga mungkin 1-2 bulan itu magang itu misalnya, atau satu semester penuh magang gitu ya, untuk mendekatkan diri mahasiswa dengan lingkungan ya. Nah, jadi ada ekstrakurikuler gitu ya. Nah, mungkin yang zaman dulu, mungkin sekarang juga terasa. Saya dulu ikut pramuka, wah itu besar sekali manfaatnya. Jadi salah satu bentuk itu melalui pembentukan ekstrakurikuler. Jadi sebetulnya Indonesia itu butuh orang-orang selain memiliki kompetensi, keahlian dan sebagainya, yang utamanya memiliki karakter beradab.
Karakter beradab itu apa? Kepribadian yang sopan santun dan berakhlak mulia. Nah, itu dari aspek nilai-nilai sistem nilai budaya ya. Sehingga kita lihat lagi, mungkin Indonesia ini perlu mengimport budaya malu gitu. Kadang-kadang ada kelakuan yang memalukan gitu. Sudah lupa lagi orang dengan tata krama, tata susila. Jadi dari kelompok dimensi sosial budaya utama itu bahwa kita harus meningkatkan sistem nilai budaya. Jati diri bangsa yang dulu dikenal sebagai ramah tamah, semangat gotong royong, itu harus ditumbuhkan kembali. Ya, baik. Berikutnya kita bicara mengenai kompetensi. Nah, khususnya saya kutip kompetensi SDM ASN, sumber daya manusia aparatur. Beberapa waktu yang lalu pengertian kompetensi itu diartikan sebagai KSAS, yaitu suatu akronim ya. K-nya knowledge, S-nya skill, A-nya itu abilities, jadi kemampuan-kemampuan. Tetapi beberapa pakar mengatakan nggak cukup, perlu adanya behavior. Ada juga mengatakan attitude. Ya. Dia punya pengetahuan luas, dia punya keahlian, dia punya banyak kemampuan, tapi perilakunya ya, minus misalnya, ya hancur, tidak bisa. Ya, jadi perlu pengetahuan yang luas, punya keahlian dan kemampuan berbagai macam, itu harus diperkuat dengan perilaku yang baik. Tanpa itu ya gagal. Jadi terkait nilai etika dan moral di sini, saya kemudian membaca buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat SANKRI, diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara, khusus menulis tentang kompetensi SDM aparatur. Ditekankan bahwa kompetensi SDM aparatur itu harus berbasis etika berbangsa. Ini lebih ini lagi nih, ya. Tidak semudah apa yang dikatakan definisi umum, ya, KSAS gitu ya. Tapi ini lebih khusus lagi nih, ya. Jadi kompetensi menurut SANKRI ini maknanya mengandung unsur-unsur knowledge, skill, dan personal attribute ya. Sehingga arti kompetensi adalah tingkat keterampilan ya, yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam organisasinya. Seperti itu. Jadi personal attribute, ya perilaku gitu ya. Nah, kompetensi SDM aparatur itu ada 4 jenis, ya. Dikatakan jenis pertama disebut kompetensi teknis. Jadi seorang aparatur, ya,
SDM aparatur ya, itu harus memiliki kompetensi tentang bidang yang menjadi tugas pokok organisasinya. Ya. Misalnya mengoperasionalisasikan sistem prosedur kerja yang berkaitan dengan kebijakan dan tugas instansi. Ya, itu namanya kompetensi teknis. Syaratnya seorang SDM aparatur ini pada posisi kondisi sekarang ini harus punya 4 kompetensi gitu. Yang dimiliki kompetensi yang kedua adalah kompetensi manajerial yang berhubungan dengan kemampuan manajerial. Ya, misalnya kemampuan menerapkan konsep, membuat perencanaan, bagaimana melakukan pengorganisasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian juga kemampuan melaksanakan prinsip good governance ya, dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga mendayagunakan kemanfaatan sumber manusia pembangunan. Itu kompetensi manajerial. Yang ketiga, SDM aparatur juga harus memiliki kompetensi sosial, yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan organisasi. Dapat terlihat dalam lingkungan internal, misalnya memotivasi SDM atau peran serta memasyarakatkan guna meningkatkan produktivitas kerja, atau berkaitan dengan lingkungan eksternal, misalnya melaksanakan pola kemitraan, pengembangan jaringan kerja dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja organisasi, termasuk kepekaan terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat. Jadi dia harus pandai ini. Seorang SDM aparatur itu harus pandai, harus peka terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat. Dalam era revolusi industri 4.0 itu perkembangannya maju sekali gitu, sehingga kehidupan sosial juga terus berubah gitu. Keempat, memiliki kompetensi intelektual strategik ya, secara strategik, yaitu berpikir secara strategi dengan visi ke depan ya, sehingga mampu dalam merumuskan visi misi, program dan strategi mencapai tujuan organisasi ya. Jadi merupakan bagian integral dengan pembangunan nasional. Kemudian juga harus dapat merumuskan dan memberi masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis dan sistematik ya, sistemik gitu. Jadi tuntutan menurut buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, seorang SDM aparatur itu harus memiliki 4 kompetensi tadi. Dengan memiliki kompetensi yang memadai ya, pada diri SDM aparatur, maka penyelenggaraan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan secara profesional.
dengan memperhatikan etika kehidupan berbangsa. Jadi penyelenggaraan sistem administrasi negara Republik Indonesia tidak akan berjalan baik apabila hanya mengandalkan kompetensi saja. Oleh karena itulah etika berperan sebagai rel yang memberikan rambu-rambu nilai dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi yang saya sampaikan tentang etika politik dan kekuasaan, hingga mudah-mudahan dapat disimak, dan pada kesempatan yang akan datang kita akan jumpa dalam Zoom meeting diskusi, dan saya minta tugas Anda mencari tahu gitu ya, menyusun apa yang dikatakan dengan konsep belajar merdeka dan kampus merdeka. Selamat belajar, salam sehat, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.